Halo adik-adik semua, hal apakah yang terpikir olehmu? Mengapa es putar di dalam gerobak tetap dingin, walaupun sudah berkeliling dalam waktu yang lama? Apakah si penjual membawa kulkasnya? Lalu bagaimana menjaga agar es putarnya tetap membeku? Berdasarkan fenomena tersebut, mari kita lihat, perhatikan bagaimana penjelasan ilmiahnya. Oke, untuk hari ini kita akan membahas sebuah materi yang sangat menarik. Mari kita mengenal penurunan titik beku di sekitar kita. Materi ini adalah materi kimia spesial untuk kelas 12 jurusan MIPA. Oke, titik beku larutan adalah suhu pada saat tekanan uap cairan sama dengan tekanan uap padatannya, atau titik di mana air mulai membeku. Titik beku normal suatu zat adalah suhu pada saat zat meleleh atau membeku pada tekanan 1 atmosfer atau keadaan normal. Tekanan luar tidak terlalu berpengaruh pada titik beku. Pada tekanan 760 mm Hg, air membeku pada suhu 0 derajat Celcius. Jika suatu zat terlarut ditambahkan pada suatu pelarut murni hingga membentuk larutan, maka titik beku pelarut murni akan mengalami penurunan. Hal ini terjadi karena molekul-molekul pelarut susah berubah menjadi fase cair, karena partikel terlarut menghalangi pergerakan partikel pelarut. Misalnya, titik beku normal air adalah 0 derajat Celcius. Namun dengan adanya zat terlarut pada suhu 0 derajat Celcius, maka air belum membeku. Jadi, selisih titik beku pelarut dengan titik beku larutan disebut dengan penurunan titik beku dengan simbol delta TF. Dapat dirumuskan delta TF sama dengan titik beku pelarut dikurang titik beku larutan. Menurut hukum Beckmann dan Raoul, bahwa penurunan titik beku dan kenaikan titik didih berbanding langsung dengan molalitas yang terdapat di dalamnya, di mana rumusnya delta TF sama dengan molalitas dikali dengan tetapan penurunan titik beku. Delta TF sama dengan M dikali KF. Oke, anak-anakku, ayo kita berlatih. Dimasukkan 18 gram glukosa ke dalam 100 gram air. Tentukan titik beku lautan tersebut. Untuk menjawab ini, kita akan memerlukan rumusnya. Delta TF sama dengan massa zat terlarut dibagi dengan mR dikali 1000 dikali massa pelarut dikali dengan KF-nya. Di mana masanya gramnya sama dengan 18 dibagi dengan 180 dikali 1000 per 1000 kali 1,6. Sehingga delta TF yang kita peroleh sama dengan 0,186. Untuk mencari titik beku larutan, maka kita gunakan rumus 0 dikurang delta TF sama dengan 0 dikurang 0,186. Jadi kita peroleh titik beku larutan adalah minus 0,186 derajat Celcius. Oke, selanjutnya kita bergeser ke penerapan titik beku larutan. Penerapan pertama yaitu pada pembuatan es putar. Dan yang kedua adalah pengawetan ikan. Oke, selanjutnya waktunya kuis untuk Ananda semua. Ayo kita cari tahu penerapan sifat penurunan titik beku di sekitar kamu. Silakan tuliskan jawaban kamu di kolom komentar YouTube ini ya, dan nantikan pembahasan selanjutnya. Oke, demikian penurunan titik beku kali ini ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di kesempatan yang lainnya.